Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mendeling Natal dalam sepekan dari 8 Juli hingga 12 Juli 2019. Sekretaris Daerah lantik 39 eselon 3 diantaranya 5 orang camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mendeling Natal. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mendeling Natal Dr. Andus Sahnan Batubara melantik sebanyak 39 orang para pejabat struktural eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mendeling Natal. Adapun pelantikan sebanyak 39 para pejabat eselon 3 diantaranya 5 orang camat. Pejabat Sekretaris Daerah Sahnan Batubara menyampaikan kepada pejabat yang baru dilantik agar mengoptimalkan kinerja saat ditempatkan pada bagian instansi di pemerintahan daerah Mendeling Natal. Pelayanan yang semrawut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mendeling Natal. Tidak adanya nomor antrian di mana warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mendeling Natal terpaksa rebutan daftar. Pemandangan ini seolah menggambarkan kurang baiknya pelayanan Disdukcapil dalam melayani warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan. Ditambah dari banyaknya warga yang hendak melakukan pengurusan, hanya satu meja yang disiapkan pihak dinas untuk proses pendaftaran. Akibatnya warga terpaksa antri berjam-jam untuk mendapat giliran. Kejadian ini akibat setelah 3 pekan, Disdukcapil tidak bisa mencetak kartu keluarga maupun KTP elektronik karena server milik Dinas Kependudukan rusak. Dan untuk kelancaran kepengurusan administrasi kependudukan, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mendeling Natal terpaksa menggunakan server lama. Bupati ajak seluruh elemen untuk mendukung percepatan pembangunan di Mendeling Natal. Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Mendeling Natal dengan memanfaatkan seluruh stakeholder yang ada, Bupati Mendeling Natal Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution mensosialisasikan program percepatan pembangunan, di mana tujuan dilaksanakannya sosialisasi percepatan pembangunan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya untuk meningkatkan ekonomi. Seperti pengalihan ladang ganja menjadi pusat hortikultura dan sekaligus pusat pariwisata dan kawasan ekonomi khusus dan menjadikan kawasan ekonomi khusus. Kapolres Mendeling Natal pimpin upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-73. Kapolres Mendeling Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIKMH memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-73 di lapangan Alun-Alun Sinunukan 3, Kecamatan Sinunukan. Mana peringatan ini mengangkat tema dengan semangat Prometer pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Alami penyakit langka warga Natal di Mendeling Natal perlu uluran tangan. Gadis Putri Sakinah 16 tahun warga desa Setia Karya Kecamatan Natal Mendeling Natal mengalami penyakit langka yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas normal. Sakit yang dialami gadis merupakan siswa MAN 1 Natal ini layaknya kulit melepuh seperti terbakar di sekujur tubuhnya. Sejak mengalami sakit, gadis hanya bisa berdiam di rumahnya sejak 1 bulan lalu. Dari pengakuan orang tuanya, berbagai cara sudah dilakukan untuk penyembuhannya, tapi belum ada perubahan dan menurutnya malah bertambah parah. Siti Masnaida, orang tua gadis yang merupakan janda ini, memohon agar bisa dapat bantuan pengobatan dari pemerintah. Kementerian PUPR lakukan survei awal pembangunan pasar baru Panyebungan. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara melakukan survei awal rencana pembangunan pasar baru Panyebungan. Survei ini dilakukan oleh tim Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara yang dipimpin Muhammad Ali Siregar. Kedatangan tim Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara ini atas instruksi Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan pasar baru. Terjadi hujan
hujan batu es di kayu laut Mandailing, Natal. Terjadi hujan batu es di kayu laut Mandailing, Natal. Peristiwa alam hujan es yang disertai angin kencang terjadi tepatnya di Desa Purba Baru. Peristiwa alam hujan es yang disertai angin kencang terjadi di kayu laut Mandailing, Natal. Fenomena ini terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing, Natal memastikan tidak ada kerusakan dan tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun hujan es ini mengakibatkan tiang listrik tumbang. Gadis Putri Sakinah didiagnosis Stephen Johnson Syndrome. Kulit melepuh yang diderita gadis Putri Sakinah 16 tahun warga desa Setiakarya, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, dari hasil diagnosa dokter, gadis mengidap Stephen Johnson Syndrome. Kepala Dinas Kesehatan Mandailing, Natal, Dr. Syarifuddin Nasution mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Panjebungan, gadis remaja yang kulitnya melepuh itu mengidap penyakit Stephen Johnson Syndrome. Penyakit Stephen Johnson Syndrome ini kemungkinan terjadi karena alergi obat-obatan. Kloter 5 berangkat bakda subuh dari Mandailing, Natal. 393 calon jemaah haji asal Mandailing, Natal yang tergabung dalam Kloter 5 Embarkasi Medan akan berangkat Senin 15 Juli 2019 bakda subuh dari Masjid Agung Nur Al-Nur, Aigodang, Panjebungan. Hal ini disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Mandailing, Natal, Haji Irfan Syah Nasution SAGMM, didampingi Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Haji Ikhwan Siddiqi SAGMA. Irfan Syah menambahkan, mengingat calon jemaah haji Kloter 5 ini akan diberangkatkan pada bakda salat subuh, panitia keberangkatan jemaah calon haji harus sigap melayani dan membantu calon jemaah haji. Direktur Radio Stat 102,6 FM isi materi di BNNK Mandailing, Natal. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing, Natal menggelar kegiatan pembangunan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba melalui bimbingan teknis penggiat anti narkoba di instansi pemerintah. Pada kegiatan kali ini, Direktur PT Radio Stat Serasi Suara Khairuddin Fasla Siregar dipercaya sebagai pembicara mengenai public speaking. Konsolidasi tokoh sentral percepat pemekaran Sumatera Tenggara. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kepala daerah yang berada di wilayah Tapanuli bagian selatan melakukan lobi ke beberapa tokoh yang berasal dari Tapanuli bagian selatan serta instansi terkait di Jakarta. Lobi dan kunjungan ini dimotori oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan Sumut 7, Farizal Effendi Nasution SH. Jelang Idul Adha, harga cabai merah merangkak naik. Harga komoditas cabai di berbagai pasar tradisional Kabupaten Mandailing, Natal jelang Idul Adha terus merangkak naik. Di pusat perbelanjaan Pasar Baru Kecamatan Panjebungan, harga cabai mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing, Natal, John Amriadi mengatakan, kenaikan harga cabai di pasaran ini dipicu dari kurangnya pasokan cabai bagi kalangan petani di Mandailing, Natal, sehingga stok komoditi tidak stabil. Dan menurutnya, tidak hanya di Mandailing, Natal saja harga cabai naik, di luar daerah juga mengalami hal serupa.